berbagai wilayah di Indonesia itu tidaklah sama. Semakin ke arah timur Indonesia, curah hujan semakin berkurang. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah, dari option jawabannya ini semua kayaknya kebanyakan itu bahasanya adalah dekat. Dekat ini bukan dekat dalam artian DEKAT, tapi ke daerah konvergensi antar tropis. Ini saya jelaskan dulu gimana sih dekat itu. Nah, jadi atau biasa disebut atau kata lainnya adalah ITCZ, yakni intertropical. Atau juga bisa disebut sebagai daerah doldrum atau daerah yang memiliki atau sebagai angin mati. Jadi dekat ini merupakan daerah di sekitar Khatulistiwa. Kayak dia memang ada di daerah sekitar ekuator gitu, dimana pada daerah ini terjadi pertukaran angin pasat timur laut kalau angin pasat timur laut berarti ini adalah dari belahan utara dengan angin pasat tenggara. Yakni berarti dari belahan bumi selatan. Bergeraknya angin kan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, dari daerah tekanan tinggi itu tadi berarti bisa dari belahan bumi utara menuju tekanan rendah, yakni menuju daerah ekuator, karena di daerah Khatulistiwa itu tekanannya lebih rendah sehingga suhunya lebih tinggi. Sama kayak halnya dari angin pasat tenggara menuju dari daerah bertekanan tinggi di bagian selatan di bagian belahan bumi selatan menuju ke daerah ekuator atau daerah Khatulistiwa yang memiliki tekanan udara lebih rendah. Nah, pada daerah dekat atau daerah konvergensi antar tropik ini menjadikan atau berdampak wilayah-wilayah yang termasuk ke daerah konvergensi antar tropik ini memiliki pergantian musim yang tidak pasti. Karena kalau dari utara kan dia membawa
musim penghujan kan, adanya angin muson barat juga dia membawa musim hujan. Kemudian yang dari Australia yang muson timur, dia itu membawa atau menjadikan Indonesia musim kemarau, berakibat ke musim kemarau yang terjadi di Indonesia. Nah, di daerah-daerah itu ada pertukaran dua angin atau ada pertemuan dua angin, di mana itu menyebabkan daerah yang pertemuannya di dekat ini itu tuh nggak jelas. Kayak mungkin misalkan gini, kalau pergantian musim secara, atau mungkin lebih ke kemarau sama musim penghujan, itu berarti kan kalau musim kemarau itu terjadi pada pertengahan April sampai pertengahan Oktober. Nah, kalau musim penghujan berarti lebih ke pertengahan Oktober sampai ke pertengahan April. Nah, tapi di daerah dekat ini, di sini itu tidak berlaku. Jadi itu kayak kayak kadang di pertengahan April itu mungkin di daerah dekat itu masih terjadi musim penghujan, atau ya tidak pasti gitu loh. Di rumus ini tuh mungkin sebenarnya lebih diperuntukkan kepada, atau enggak semua daerah. Jadi semua daerah di Indonesia itu terjadi musim kemarau sekitar di bulan April sampai Oktober. Cuma untuk kejadiannya atau untuk masa berlakunya itu tidak mesti atau tidak harus atau tidak selalu sama dengan teorinya. Walaupun memang kita tahu musim kemarau di Indonesia itu terjadi secara keseluruhan itu pada pertengahan April sampai dengan pertengahan Oktober. Nah, gambarnya daerah mana saja sih yang merupakan wilayah yang dilalui oleh dekat ini? Nah, ini berarti daerah Indonesia akan selalu masuk di Intertropical Convergence Zone, di mana itu karena Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa atau daerah ekuator. Kayak gini. Indonesia akan selalu terkena, makanya Indonesia untuk pergantian musimnya dari musim penghujan ke musim kemarau dan sebaliknya itu tidaklah jelas, tidaklah pasti. Kadang di bulan April masih ada musim kemarau, jarang hujan, kayak nyaris nggak pernah ada hujan, mungkin seperti saat ini. Nah, itu yang menyebabkan Indonesia itu memiliki ketidakpastian musim, karena Indonesia memang terletak di daerah Intertropical Convergence Zone. Nah, kalau misalkan kita melihat, ini dihapus saja. Nah, kalau misal tadi kan pertanyaannya adalah semakin ke arah timur Indonesia, curah hujan semakin berkurang. Nah, berarti kan semakin ke arah timur. Berarti kan kalau misalkan daerah Sumatera itu memiliki atau curah hujannya tinggi, maka dia memiliki hutan hujan tropis. Semakin ke Jawa, lebih Jawa Timur, curah hujannya masih tinggi, cuma nggak setinggi yang ada di Sumatera. Makanya dia bisa ada hutan musim. Kemudian lebih ke timur lagi, yakni kita bisa ambil contoh Nusa Tenggara Barat, curah hujannya itu sudah kecil, makanya untuk biomanya dia itu adalah sabana atau terkadang ada stepa.
Oke, kita lihat. Berarti kalau misalkan di daerah ini, di daerah Nusa Tenggara, dia juga masih termasuk ke dalam Intertropical Convergence Zone atau biasa disebut sebagai daerah konvergensi antar tropik. Oke, kita lihat option jawabannya. Yang kalau misalkan A, morfologi cenderung datar dan berjauhan dengan dekat. Ini berarti salah, karena sebenarnya daerah di Nusa Tenggara Barat dan semakin timur Indonesia yang memiliki sabana itu dekat dengan atau termasuk daerah dekat. Kemudian jarak perjalanan angin di atas medan datar dan dekat dengan dekat. DKAT atau ITCZ ini adalah benar. Kenapa? Jarak perjalanan angin di atas medan datar. Nah, mungkin ini di sini adalah semakin datar suatu daerah, dia itu curah hujannya semakin sedikit. Curah hujan sedikit, semakin sedikit, beda sama yang daerah pegunungan. Daerah gunung atau pegunungan itu curah hujannya tinggi. Nah, penyebabnya lagi jarak perjalanan angin. Angin kan juga memiliki jarak perjalanan kan. Dia pertama misalkan dari Asia, dari muson angin muson barat, dia harus melewati kan dari Samudra Pasifik tuh, dia harus melewati Sumatera. Daerah yang pertama kena dia memiliki curah hujan tinggi, kemudian kayak uap airnya itu sudah dijatuhkan ke Sumatera terlebih dahulu. Oke, makin ke timur uap airnya makin berkurang karena sudah jatuh di Jawa. Makanya yang uap airnya ketika sampai di Nusa Tenggara atau daerah Nusa Tenggara makin ke timur, dia uap airnya akan semakin sedikit. Makanya itu yang menyebabkan curah hujannya itu adalah kecil. Jadi penguapan sedikit, uap air itu yang dibawa adalah sedikit dan penguapannya itu besar, sehingga yang menyebabkan adalah jarak perjalanan angin di atas itu selain dari medan datar juga anginnya itu semakin angin yang membawa uap air itu akan semakin sedikit. Nah, kemudian kita lihat kunci jawaban dulu. Kita pakai ini. Kemudian yang C berjauhan dengan DKAT. Ini juga salah. Lereng medan tidak menghadap datangnya angin dan dekat. Ini salahnya adalah lereng medan tidak menghadap datangnya angin. Bukan seperti itu, karena ini adalah faktor curah hujan. Curah hujan itu faktor pengaruhnya adalah bisa terjadi karena angin. Ya, oke. Berarti jawabannya yang benar adalah yang B.